Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delvis. Kali ini saya ingin membahas pertandingan di Liga 1 ya, antara Persebaya Surabaya melawan PSBS Biak yang berhasil dimenangkan oleh Persibaya dengan skor 1-0. Ini menjadi catatan yang cukup baik bagi Persibaya Surabaya karena dalam 6 pertandingan terakhir mereka belum terkalahkan. Bukan hanya itu, mereka juga menjadi tim dengan kemenangan terbanyak, yaitu 5 kemenangan dan hanya meraih 1 kali imbang. Dan sekarang Persibaya Surabaya menjadi pemuncak klasemen sementara hingga ke pekan 6 ini. Nah, catatan-catatan yang ingin saya sampaikan adalah, Persibaya memang terlihat ya punya defensive record yang baik, pertahanan mereka cukup baik, mereka hanya kebobolan 2 gol, meskipun secara memasukkan gol itu mereka juga produktivitasnya kecil ya, skornya tipis-tipis ya, 1-0 kadang 2-1 gitu ya. Nah, itu dalam jangka tertentu atau dalam taraf tertentu oke, bagus sekali gitu. Tapi dalam hal lainnya ini ya kita harap ya semoga Persibaya Surabaya juga bisa konsisten dengan performanya yang cukup baik. Nah, jadi sampai dengan pertandingan tadi malam ketika melawan PSBS Biak, nah itu berarti 3 tim yang memang belum terkalahkan dalam 6 pekan ini. Pertama adalah Persibaya, yang kedua Borneo FC, kemudian Persib Bandung ya. Nah, Persib Bandung nanti akan bermain pada pukul 15.30 melawan Persija Jakarta, sedangkan Borneo FC akan main malamnya. Jadi nanti kita tunggu ya, apakah Persib Bandung juga bisa meraih kemenangan dan mempertahankan rekor tidak terkalahkan. Demikian juga Borneo FC. Nah, untuk pertandingan Persibaya Surabaya melawan PSBS Biak kita menarik ya untuk kita simak sekaligus betapa Persibaya Surabaya mainnya efektif ya. Efektif, mereka tidak terlalu dominan di penguasaan bola, mereka ya bermain 1-2 sentuhan kaki kemudian bisa melakukan finishing. Sedangkan PSBS Biak kita lihat terutama di babak kedua itu permainannya sangat ofensif, permainan sangat menyerang gitu kan. Sangat luar biasa sekali serangannya, hanya saja clinical. Nah, itu tidak terlalu kinis di depan. Kemudian final pass ya atau umpan kuncinya juga masih bermasalah. Padahal ball position mereka sangat tinggi sekali ya. Mereka juga menerapkan pemain-pemain yang sangat luar biasa ofensifnya. Nah, ini menjadi catatan bahwa memang untuk Liga 1 itu setidaknya dalam beberapa dekade terakhir itu, dalam beberapa episode terakhir itu memang rata-rata mereka yang menjadi juara itu adalah mereka yang menerapkan taktik pragmatis, yaitu taktik defend counter ya. Mereka tidak menguasai bola tapi menunggu kemudian melakukan counter attack. Persib Bandung musim kemarin juga sama, rendah penguasaan bola. Bahkan coach Boyan Hodak selalu mengatakan ya, apakah penguasaan bola itu penting? Itu satu pertanyaan untuk mengatakan bahwa buat apa menguasai bola jika pada akhirnya tidak bisa menciptakan peluang, apalagi tidak bisa memenangkan pertandingan. Demikian juga di episode sebelumnya ya, Bernardo Tapares dengan PSM Makassar juga sangat rendah ball positionnya, tapi kemudian bisa menjadi juara ya. Nah, tetapi apakah strategi ball possession yang rendah atau counter defense counter itu bisa diterapkan dalam konteks Asia? Nah, ini yang masih sampai sekarang belum terjawab. Karena ketika Bali United mewakili Liga Indonesia, kemudian PSM mewakili Liga Indonesia, pun sekarang Persib Bandung, hasilnya belum begitu memuaskan. Artinya dalam liga lokal, strategi atau taktik defense counter ini cukup efektif, minimalnya mereka bisa menjadi juara. Tetapi ternyata dalam konteks Asia, nah ini masih cukup bermasalah. Nah, kembali ke pertandingan Persibaya melawan PSBS Biak gitu ya. Penyerangan yang dilakukan PSBS Biak pada akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang excellent ya, sesuatu yang bagus, karena tadi klinikalnya kurang bagus, transisinya juga agak lambat. Nah, itu yang memang menjadi permasalahan di PSBS Biak. Itu kan sebaliknya Persibaya tadi bermain efektif, mereka bermain 1-2 sentuhan kemudian langsung memberikan ancaman gitu ya. Meskipun Flavio Silva ya yang musim kemarin menjadi top scorer kedua juga masih sedikit bermasalah, tidak begitu tajam gitu. Tapi harusnya memang Persibaya Surabaya dengan hadirnya Francisco Rivera ya sebagai gelandang serang yang kita tahu menjadi pemain terbaik musim lalu, kemudian masih adanya Bruno di sisi sayap, kemudian adanya skor ya, top skor kedua penyerang Flavio, itu harusnya memang mereka masuk kandidat juara ya, seperti dikatakan oleh Bung Binder, setidaknya seperti itu. Nah, kita simak nanti bagaimana pertandingan. Kalau Persib Bandung bisa meraih kemenangan dengan Persija Jakarta, posisi mereka akan naik ya, karena mereka akan mengoleksi 12 poin. Kita tunggu juga bagaimana Borneo FC
akan menang atau kalah atau imbang seperti apa, sehingga ini akan berubah di klasemen. Oke, itu saja analisis dari saya untuk pertandingan tadi malam antara Persibaya dan PSBS Biak. Semoga bermanfaat.